Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Pada episode ke-103 hari ini, tanggal 5 Juli 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum rekaman tadi, kita sudah sepakati, Ded, ya? Ya. Ulas Berita kita akan membahas terkini dari persidangan kasus OTT KPK di Mubah. Ya. Nah, silakan, Ded. Hari ini merupakan agenda sidang vonis 3 terdakwa OTT KPK di Mubah, Kak, ya? Baru saja, ya? Baru saja. Oke. Di mana persidangannya digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. Mm-mm. Ketua majelisnya Pak Yos Rizal Esa MH. Dalam amar putusannya ketiga terdakwa ini divonis dengan yang pertama divonis 6 tahun nggak ya? Ya. 6 tahun penjara. Yang untuk dua terdakwa yang lagi masing-masing divonis 4 tahun 6 bulan. Oke. Hal yang memberatkan apa itu, Den? Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Yos Rizal SMH di persidangan, Ya. ada hal-hal yang memberatkan nggak ya? Ya. Untuk hal memberatkan yang terdakwa divonis dengan 6 tahun penjara, Ya. yang pertama tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, nggak ya? Oke. Kemudian terdakwa dinilai majelis hakim tidak berterus terang, ya. Oke. Kemudian untuk yang dua terdakwa yang lain tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, Kak. Oke, ya. Kemudian hal yang meringankan disebutkan tadi, Den, ya? Benar, Kak. Oke. Untuk hal meringankan sama ya ketiga terdakwa, di mana sopan di persidangan belum pernah dihukum, Kak. Oke. Yang menarik dari persidangan sore tadi, Den? Ini agak berbeda dari perkara sebelumnya, Kak, ya, karena majelis hakim membacakan amar putusannya saja kan. Nanti usai persidangan hakim mengatakan bahwa nanti putus salinan kan akan diberikan baik ke jaksa penuntut umum maupun ke pengacara gitu. Oke, jadi persidangannya cukup singkat tadi, Singkat, Den? Kak. Oke. Suasana persidangan bagaimana tadi, Den? Untuk suasana persidangan tidak terlalu dipadati oleh keluarga terdakwa, Kak, ya, karena kan virtual. Di mana para terdakwa kan ketiganya masih ditahan di rutan KPK Jakarta. Oke. Pengamanan bagaimana tadi, Den? Kalau pengamanan dari pihak kepolisian ada, Kak, ya, termasuk dari Jaksa Kejati Sumsel, dari pihak pengamanan dari Pengadilan Negeri Palembang juga terlihat. Rekan-rekan jurnalis ramai tadi, Den, ya? Ramai, Kak, dari yang meliput, memang sehari-hari ini meliput di PN Tipikor Palembang, dan juga ada beberapa dari wartawan yang des-des lain kan ikut merapat. Oke. Dan koran SN.com sudah menerbitkan beritanya, ya. Iya. Untuk penonton Lesa SN silakan klik berita di koran SN.com, ya. Iya, benar, Kak. Sudah ada berita, dan berita yang lain tunggu di Suara Nusantara edisi cetak besok, ya. Iya, benar, Kak. Dan kita akan pecah-pecah lagi, ya. Mungkin di koran SN.com malam ini sudah terbit juga, Ded, Sudah ya? mulai, Kak. Oke. Dan seperti biasanya, Ded, kita syuting ulas berita ditemani tim kreatif Ilham dan Afriandi. Assalamualaikum. Sehat semua, ya? Tetap semangat, ya, untuk memberikan informasi kepada penonton Lensa SN. Dan kepada penonton Lensa SN kami informasikan bahwa syuting ini dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19:25 ketika awak redaksi sedang mempersiapkan untuk berita-berita yang akan terbit di Suara Nusantara edisi cetak besok, Iya. ya. Apa berita hangat lainnya, Ded, yang akan kita ulas malam ini? Terkait persidangan hari ini juga, ya, Kak, ya. Oke. Di mana hari ini kan digelar juga sidang dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble, ya. Oke, persidangannya di PN Di Palembang, PN ya? Palembang. Oke, Di mana dalam persidangan tersebut agenda sidangnya agenda sidang. ahli dan saksi meringankan dari penasihat hukum kedua terdakwa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Oke, bagaimana suasana sidang tadi, Ded? Suasana sidang kedua terdakwa dihadirkan secara langsung, nggak ya? Oh, secara langsung, ya? Secara langsung, karena ini kan agendanya pemeriksaan terdakwa sekaligus saling bersaksi kan. Oke. Otomatis dengan telah dilalui agenda sidang tersebut, minggu depan tuntutan, Kak, agenda sidangnya, Kak. Oke, jangan membocorkan semuanya, Ya, Ded, ya. benar, Kak. Kita akan buat di berita halaman 1 besok, Ya, ya, ya. di Suara Nusantara edisi cetak, dan juga akan terbit di koran SN.com, ya. Ya, Mungkin malam ini juga mulai terbit, ya. sudah mulai terbit. Dan akan dibagi berapa berita nih, Ded? Untuk di koran cetak kita akan buat menjadi 2 berita, Kak, ya. Oke. Kemudian untuk di online di koran sn.com akan kita buat sekitar 4 berita, ya. Oke, dan penonton Lesa SN akan penasaran nih Iya. untuk membaca berita ini.
Oke, Det, saat ini masih berlangsung Purnas ke-6 di Sumsel ya. Iya. Dan kita ucapkan selamat bertanding untuk para peserta. Iya, Kak. Mungkin ada ulas berita lainnya, Det, silakan. Iya, Kak, terkait Sriwijaya Expo, Kak, ya. Di mana Sriwijaya Expo ini digelar merupakan penopang dari Fornas ke-6 di Sumsel. Oke. Dalam Sriwijaya Expo ini diikuti sejumlah UMKM yang Ya. tujuannya untuk mendorong memulihkan ekonomi pasca pandemi. Oke ya. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Det. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah jangan biasakan berada di lingkungan yang tak baik. Nanti kau terikut. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.